Di balik tirai kehidupan. Awal pertengahan tahun 2006, keluargaku mengalami masalah yang sangat berat. Kondisi kehamilan ibu yang seringkali bermasalah dengan penyakit kanker rahim yang ia derita, yang menyebabkan si kecil Rintan yang pada waktu itu masih dalam kandungan harus dilahirkan dengan cara sesar. Sementara ayahku tidak mempunyai pekerjaan tetap dan layak. Apalah yang dapat diandalkan dari seorang buruh tani? Jangankan untuk membeli obat-obatan hingga biaya operasi, untuk makan dan biaya sehari-hari pun serba kekurangan. Namun kondisi ibu yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, dan dokter memvonis ibu untuk segera melaksanakan operasi kandungan. Sehingga ayah dengan hati pasrah memutuskan untuk menjual rumah peninggalan kakek satu-satunya demi kesehatan dan keselamatan ibu dengan kandungannya. Akhir bulan Juni menjadi awal hidup kami yang semakin terpuruk. Kami kini menempati sebuah gubuk bambu kecil yang ayah dirikan dari sisa berobat ibu dan kandungannya. Walaupun berdindingkan bilik dan berlantaikan tanah, kami selalu bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup rukun. Menginjak bulan Juli, aku dinyatakan lulus SMP. Kenyataan dan keadaan hidup yang pahit selalu menuntut diriku tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Terlebih lagi dengan seorang kakak dari 5 bersaudara, aku tidak boleh banyak mengeluh dan harus menunjukkan semangat mengejar cita-cita. Walaupun semua itu hanya bayangan di atas angin. Sungguh tak mungkin aku melanjutkan sekolah di tengah-tengah kondisi ekonomi keluargaku yang terjepit seperti ini. Itulah yang sempat terlintas dalam pikiranku pada saat itu. Namun takdir berkata lain. Anak dari kakak ayah mengajakku untuk melanjutkan sekolah di Tasikmalaya. Awalnya hatiku sangat berat, terlebih lagi melihat kekhawatiran ibu saat aku mau pergi. Namun tekadku sudah bulat. Aku harus menjadi orang yang sukses dan mampu mengangkat martabat keluarga, terutama kedua orang tuaku. Selama 3 tahun aku hidup jauh dari orang tua. Namun kebaikan keluarga Mamah Dewi dan Papa Endang senantiasa menghibur dan membinaku menjadi pribadi yang mandiri. 1 tahun pertama, aku habiskan waktu luang untuk membantu Teh Depila menjaga wartel di rumahnya. Tahun kedua dan ketiga, kebutuhan sekolah dan hidup semakin besar. Akhirnya, kuputuskan untuk mencari uang saku tambahan. Sepulang sekolah atau hari-hari libur kugunakan untuk bantu-bantu di rumah teman dan guru. Bahkan seringkali diriku ikut menjadi konektor angkutan umum. Pada awalnya, rasa malu dan takut selalu membayangi langkah dan tindakanku. Hanya saja, tuntutan keadaan yang selalu memaksa diriku untuk tetap tegar dan melakukan semuanya, serta membuang jauh-jauh perasaan malu dan takut tersebut. Agustus 2009, aku kembali ke Majalengka dengan membawa selembar ijazah dan segudang harapan untuk menjalani hidup. Kepulanganku disambut baik oleh keluargaku dan ibu sempat memberikan dorongan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Alasan ibu mendorong diriku untuk melanjutkan bukan karena banyak uang,
hal utama yang menjadi alasan ibu adalah kondisi tubuhku yang tak mampu bekerja terlalu kasar. Karena dari kecil seringkali diriku berhadapan dengan penyakit dalam. Apalagi setelah ibu mengetahui sewaktu SMA, aku pernah jatuh sakit hingga tak dapat berjalan. Karena faktor utamanya kurang istirahat dan terlalu capek. Dengan penuh kasih sayang ku coba untuk mengikuti dorongan ibu. Walau tidak tahu bagaimana dan dari mana biaya ku dapat. Tapi percayalah, di mana ada keinginan, di sana ada kemudahan. Demikian ibu berkata di hadapanku. Tahun pertama aku kuliah, ayah seringkali mengeluhkan mengenai biaya pendidikanku. Bahkan pernah suatu hari kami bertengkar hingga ayah menyuruhku untuk berhenti kuliah. Hanya saja, ibu selalu mendorong dan memotivasiku untuk tetap sabar dan semangat. Bulan September 2020, aku putuskan untuk hidup di kampus dan bantu-bantu di rumah dosen. Pengajuan beasiswa terus disampaikan. Kusibukkan sisa waktu luangku membina organisasi yang baru kami dirikan bersama program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 3 tahun lamanya, kulalui jalanan penuh duri, kuseberangi lautan penuh badai, dan kudaki gunung-gunung terjal penuh kerikil. Semester demi semester kulalui, seringkali aku harus berhadapan dengan bagian keuangan karena belum melaksanakan kewajibanku sebagai mahasiswa, yaitu membayar uang perkuliahan. Namun berkat kebaikan mereka, aku selalu disertakan dalam ujian. Hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Semoga Allah dapat membalas semua kebaikan mereka. Demikian doa yang selalu kupanjatkan untuk mereka. Memang jangankan untuk membiayai perkuliahanku dan membelikan pakaian yang bagus dan mewah seperti kebanyakan teman-temanku. Untuk membeli kebutuhan pokok dan biaya hidup ke-8 adikku saja masih sangat kurang. Sehingga seringkali aku manfaatkan pakaian-pakaian pemberian orang untuk disesuaikan dengan potongan tubuhku. Kadang aku harus menjahit sendiri pakaian tersebut karena ukurannya yang terlalu besar di tubuhku. Bahkan kami punya rumah pun hasil dari bantuan Bupati Majalengka. Hari berganti hari, minggu bertemu minggu, bulan berganti tahun. Kini aku sudah menginjak di semester 7. Sejuta syukur kupanjatkan atas rezeki yang telah Allah limpahkan kepada keluargaku, terutama atas prestasi-prestasi yang aku raih bersama adik-adikku. Untuk kami, ada yang jauh lebih penting dari sebuah pengalaman hidup. Bertahan dan berjuang dalam kekurangan, serta bangkit dalam keterpurukan, itulah makna dari sebuah kehidupan. Karena hukum kehidupan adalah tawa dan canda, ada bahagia dan menderita. Terlebih lagi, kita sebagai muslim harus tetap iman kepada kepastian baik.